Selamat malam, perkenalkan nama saya Imelia Febriana Putri dari kelas 256 Pemrograman Berbasis Web UPPJJ Semarang dengan nomor NIM 0504655329. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas 2 yang dimana kita disuruh untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar Universitas Terbuka. Pada praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas 2. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat halaman website, yaitu halaman stok bahan ajar, yang dimana ada kode mata kuliah, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, dan status catatan. Terdapat fitur untuk mengedit stok bahan ajar, terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort. Nah, terdapat filter untuk menampilkan jumlah stok, untuk mengurutkan berdasarkan judul, lalu filter untuk men-set ulang, lalu terapkan fitur di Vue.js di mana di semua filter tidak perlu recompute kembali. Nah, implementasikan dependent options seperti misalkan ketika memilih filter stok berdasarkan UT daerah. Lalu menampilkan status dari stok bahan ajar, yaitu memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda kesan aman atau teks berwarna hijau apabila stok atau safety stock. Nah, memberikan status penipis dengan simbol berwarna warning atau teks orange apabila stok safety. Kalau misalkan memberikan status kosong dengan menggunakan simbol yang memberikan kesan adanya bahaya ataupun teks berwarna merah. Nah, terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data file. Lalu yang kedua, tracking delivery order. Nah, di sini halaman ini menampilkan halaman untuk tracking menggunakan Vue.js. Nah, lalu terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order. Misalkan seperti ini. Nah, nanti kalau misalkan kita udah delivery order pertama itu 001 nanti dan seterusnya itu menjadi 002 gitu. Nah, NIM diisi secara manual oleh pengguna, nama diisi secara manual oleh pengguna, ekspedisinya JNT atau regular atau express. Nah, lalu paket bahan ajar dipilih oleh pengguna, lalu tanggal kirim, lalu total harga. Nah, struktur proyek Vue.js-nya seperti ini. Ada index HTML, stok HTML, tracking HTML, style CSS, stok app.js, tracking app.js. Nah, di sini langsung saja kita ke VS Code. Nah, di sini yang pertama kita disuruh untuk menampilkan daftar stok bahan ajar. Kita di sini run. Nah, nanti pertama kita akan memasuki seperti ini, selamat malam, karena di sini aku recordnya jam 23.33. Nah, di sini informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan histori, menunya seperti ini. Lalu di informasi bahan ajar nanti akan seperti ini. Nah, ada kode mata kuliah, kategori mata kuliah, UT daerah, lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety, bahan ajar, status, dan catatan. Nah, di sini ada kode, judul, kategori PPJJ, lokasi raknya di sini, harga, jumlah statusnya. Nah, lalu terdapat fitur untuk mengedit stok bahan ajar, fitur untuk melakukan filter, yaitu filternya filter stok, yaitu UPBJJ daerah. Lalu filter untuk menampilkan stok, safety atau enggaknya, lalu filter untuk mengurutkan, filter untuk men-set ulang, lalu filter Vue.js. Nah, di sini kita filternya ada di stok apps. Nah, di sini data bahan ajar JS, lalu
reactive state untuk filter sort dan tampilan tabelnya seperti ini. Data untuk form tambah stoknya. Nah, di sini untuk memfilter UPBJJ terlebih dahulu sebelum mengambilkan kategori. Nah, kodenya seperti ini. Ambil kategori unik yang hanya muncul di stok UPBJJ. Lalu untuk menampilkan data yang sudah difilter pakai codingannya ini. Lalu reset filternya, kita pakai select UPBJJ, select kategori, lalu safety. Nah, di sini kita bisa add item, bisa menambahkan stok juga. Lalu tambahkan daftar opsi untuk lokasi rak-nya. Nah, di sini lokasi rak-nya, option value, tambah bahan ajar. Nah, di sini kita coba menampilkan stok menipis dan atau stok kosong. Nah, di sini awal yaitu pengantar manajemen, raknya R1A3, harganya 65, jumlahnya 28. Nah, di sini stok amannya itu minimal 10. Nah, jadi kalau 28 berarti dia masih aman. Kalau 7 berarti dia menipis. Kalau kita mau menampilkan stok menipis atau stok kosong, nah, di sini ada pengantar akuntansi, dia jumlahnya 7. Dasar sosiologi dia jumlahnya 2. Nah, di sini kita coba tambah bahan ajar. Ini kita coba nambah bahan ajar, kodenya yaitu MSIM 4309. Judulnya yaitu pemrograman berbasis web. Pilih kategorinya matkul praktikum. UPBJJ-nya kita bikin UPBJJ Jakarta. Lalu pilih lokasi rak-nya, aku mau pilih R3C1. Harganya 70.000. Jumlahnya aku coba bikin 3. Terus simpan. Berhasil. Nah, di sini kita udah menambahkan pemrograman berbasis web. Kenapa di sini termasuk di stok menipis? Karena dia kurang dari 10. Jadi batas stok yaitu 2. Nah, di sini kalau misalkan kita edit, di sini aku kasih 20. Nah, di sini nggak ada karena aku tadi udah ubah 20, jadi masuknya ke sini. Pemrograman berbasis web. Aman. Nah, lalu di sini kita ada tracking pengiriman atau delivery order. Nah, di sini ada DO001. Kita coba masukin NIM aku 50465 329, nama lengkap. Nah, di sini pilih ekspedisinya, aku mau pakai JNE. Pilih paketnya, aku pakai premium. Pengirimannya tanggal 24. Nah, di sini harganya 100.000 tambah DO. Nah, DO-nya berhasil ditambahin. Nah, dan NIM-nya 0504655329. Namanya Emilia Febriana Putri. Ekspedisinya JNT, paketnya premium. Tanggal kirimnya tanggal 24 bulan 5. Nah, totalnya 100.000. Detailnya seperti ini. DO dibuat akan diproses, paket disiapkan untuk pengiriman. Nah, di sini kita coba menambahkan DO baru. Dan NIM seperti yang ada di data stok bahan ajar. Wulandari, ekspedisinya JNE, pilih paketnya lengkap, pengirimannya tanggal 25.
Nah, di sini. Modul 1, modul 2, modul 3 harganya 75.000 tambahkan DO. Nah, di sini udah masuk. Jadi dia kalau misalkan kita menambahkan DO, di sini DO 0001. Nah, kalau misalkan kita mau menambahkan lagi, dia otomatis jadi 002 dan seterusnya 003. Nah, di sini kita bisa lihat di codingannya, yaitu tracking APPS JS. Nah, nomor urutnya ada new DO. New DO itu ini. Nomor DO. Lalu name, ada nama, ekspedisi, paket, tanggal kirim. Pengiriman listnya yaitu JNE, JNT, si cepat, sama pos Indonesia. Paket listnya yaitu paket 1 yaitu nama paket dasar harganya 50.000. Modul 1 dan modul 2. Paket 2 yaitu paket lengkap harganya 75.000. 1, 2, 3. Nah, yang paket 3 yaitu paket premium harganya 100.000. Modul 1, 2, 3 dan buku referensi isinya. Nah, tracking listnya, select paket, lalu select DO. Nah, tracking listnya yaitu nomor DO, name, nama, ekspedisi, paket, tanggal kirim, total paket, perjalanan. Nah, saya kira cukup sekian penjelasan dari tugas 2. Kiranya ada salah-salah kata atau penjelasan yang kurang, saya mohon maaf. Mohon bimbingannya dari dosen karena saya masih belajar. Mohon penilaiannya. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di tugas 3 selanjutnya.